Selamat siang, Nana. Siang, Siang, Pak. Pak. Selamat siang, semoga semuanya sehat-sehat ya. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ya. Oke, link absensi silahkan diisi ya, Pak bagikan. Di kolom chat itu sudah Pak share ke everyone. Silahkan kembali untuk IEL kita di SMK Manggil. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Kanesam? Jaya. Jaya. Oke, terima kasih. Nah, coba sekarang bercerita. Apa jenis lauk pendamping makan kalian dari tiap hari? Ikan laut, Pak. Telur, Pak. Udang, Pak. Udang Mungkin juga ya. ayam, Pak. Ayam, Pak. Sayur, Pak. Sayur juga ya. Sayur. Oke. Jadi banyak sekali lauk yang kalian makan tadi pagi atau setiap hari ya. Selain itu, kadang-kadang menambah selera makan kita, dia juga mengandung zat pembangun itu lauk itu ya. Memberikan kita yang namanya massa tubuh lebih banyak ya, apa lebih tinggi, lebih gemuk, lebih besar gitu. Zat pembangun yang kita maksud pada pembelajaran ini adalah protein. Enak ya? Nah, ada protein. Nah, yuk silahkan. Siapa yang mau menceritakan gambar itu? Di gambar ada apa saja? Ada ikan, telur, udang, keju, daging sapi, kacang, dan wijen, Pak. Thank you ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, Pak. Yogurt. Yogurt? Ayo Putri Antika ya. Ayo Octavia sampai melototin apa itu ya? Gambarnya apa itu? Selain yang digambar itu, kira-kira di sekitar kalian tuh masih ada makan yang mengandung banyak protein nggak? Coba disebutkan. Ada, Pak. Santan. Santan, oke. Bakso Pak dengar tadi juga. Siapa nyebut bakso itu? Iya. Kambing juga, Pak. Oh, sate kambing juga. Oke, nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tujuan bahwa kalian nanti pajak melalui pembelajaran daring ini discovery learning tetap ya seperti pertemuan sebelumnya itu kalian akan mempelajari tentang makromolekul, karbohidrat, lemak dan protein. Sekarang adalah proteinnya. Yang kedua, nanti kalian silahkan membuat sebuah laporannya secara kualitatif itu dari uji protein. Silahkan cermati LKPD saja ya. Jadi harapannya tetap kalian itu kritis, kreatif, jujur, ya, peduli dan bertanggung jawab. Nah, dengan dasar itu indikator pencapaian kompetensi kita kali ini itu pertama paling tidak kalian harus mampu menjelaskan apa itu protein ya. Yang kedua menganalisis jenis-jenis protein. Tiga itu udah menganalisis struktur protein. Kemudian sifat-sifat protein, fungsi protein dan gangguan metabolisme akibat protein. Berikutnya kalian akan membuat peta konsep. Setelah itu laporkan. Makanan yang mengandung protein tinggi. Silahkan disimak ya. Ada 16 makanan. Daging merah, daging putih, telur, Ya, yang kuat telur. apel, susu, lentil, brokoli, kacang kedelai, seafood, pisang, edamame, bayam, selai kacang tanah, alpukat. Ya, itu nak 16 jenis makanan berprotein tinggi ya. Protein itu ada yang dari sumbernya hewan, yang kita kenalkan protein hewani kan gitu ya. Kemudian ada sumbernya dari tumbuhan, nabati ya. Sekarang lanjut lagi dikit. Protein pada dasarnya merupakan senyawa biomolekul yang terbentuk dari asam-asam amino yang berikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesis asam amino dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang pertama, protein berperan sebagai enzim. Peran protein yang berikutnya adalah sebagai antibodi. Protein juga berperan sebagai alat pengangkut dan penyimpan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan topik kita kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Iya, sudah ya. Sekarang silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing di grup WA. Silahkan berdiskusi. Boleh silahkan lead dulu dari Zoom ini. Siapa? Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ayo silahkan aktif di kelompok grup masing-masing ya.
Iya, kelompok 1, silahkan sampaikan hasil peta konsepnya. Juni Asih, oke. Protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein fibrillar dan protein globuler. Sifat-sifat protein terdiri dari browning, koagulasi, amfoter, dan denaturasi. Fungsi protein sebagai enzim, pengatur gerak, alat angkut cadangan makanan, sebagai antibodi, sebagai hormon, pengatur reaksi, dan pengendali pertumbuhan. Oke, itu peta konsep secara umum ya. Alur peta konsepnya ini, fungsinya ini alurnya ke sini ya. Nah, ya, taruh dia di bawah protein. Jadi sejajar dengan jenis, sejajar dengan sifat. Sudah ya, kelompok 1 itu. Bagus sekali ini. Pewarnaannya juga. Lanjut, miliknya Hendra. Hendra Juliartawan bersama kelompok. Yang pertama itu sebutkan jenis bahan-bahan makanan yang terdapat pada gambar 1. Jawabannya adalah telur, daging, susu, ikan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Kenapa anak tersebut dapat mengalami gangguan kesehatan seperti gambar 2? Karena anak tersebut kekurangan energi protein. Kemudian yang terakhir, bukti uji coba ditandai dengan warna-warna seperti peptida, warnanya ungu, kemudian belerang hitam, dan kanturedat jingga, Pak. Terima kasih Hendra dan kelompok 1. Terima kasih. Oke, bagus. Ada lagi yang mau presentasi? Pak. Ya, ayo Dea. Fungsi protein. 1. Sumber energi panas. Menjaga daya tahan tubuh. 6. Pembentuk plasma dan antibodi. Tepat ya. Sudah ya. Terima kasih Ayu Dea sama kelompoknya. Oke, nah kita lanjut dari yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak. Ya, ayo. Perkenalkan, nama saya Nika Arismin tadi. Saya mau bertanya kepada perwakilan kelompok yang presentasi tadi. Ada istilah denaturasi dalam sifat protein. Ya. Apa yang dimaksud denaturasi? Apa yang maksud dengan denaturasi? Silahkan kelompok penyaji tanggapi dulu. Ya, Widi, silahkan Widi. Denaturasi adalah proses rusaknya protein atau rusaknya susunan protein yang diikuti dengan Pak. perubahan dan fisiologisnya. Contohnya telur rebus, proteinnya rusak. Iya, oke. Widi, rusaknya struktur protein itu ya. Contoh tadi disebutkan telur rebus. Sehingga yang tadi awalnya dia encer itu menjadi menggumpal, itu proses denaturasi namanya ya. Sudah ya yang bertanya, Ari? Ya, sudah Pak. Nah, Terima siap. kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Oke, ada pertanyaan lain lagi, Nah? Saya, Pak. Saya mau apa saja bahan makanan yang mengandung asam amino esensial. Amino esensial ya. Silahkan yang mendukung ya. Perkenalkan, nama saya Nika Arismin tadi. Jawabannya adalah makanan yang mengandung asam amino esensial adalah putih telur, daging ayam, rumput laut, bayam, kacang merah, kepiting. Namun demikian hampir seluruh daging dan ikan yang mengandung asam amino esensial ini jumlahnya yang berbeda-beda. Sudah, Ari? Sudah Pak. Oke, terima kasih. 100 untuk Ari ya. Terima kasih Pak. Ya, untuk Widi juga. Terima kasih Widi sudah memberi jawaban tadi. Oke, sekarang bersama kelompok silahkan buat kesimpulan. Ya, Pak, saya Ya, silahkan. Hendra, ayo. berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, protein mengandung unsur C, H, O, dan dalam jumlah yang banyak. Jenis protein ada protein fibrillar dan globuler. Protein ada kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 diwakili oleh Hendra. Silakan anak-anak buat kesimpulan dari kegiatan belajar hari ini dan materi hari ini. Siapa mau menyampaikan? Saya, Ya, pelajaran kali ini udah ada persiapannya, Pak. Ada kendala sinyal sedikit. ya kendala sinyal sedikit. Terima kasih Juni ya. Itu untuk aktivitas belajar hari ini ya. Terima kasih Juni. Dengan demikian, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang yang namanya protein. Jadi unsur yang kita sebut dengan karbon, hidrogen, ada Fe, juga ada. Sifat protein itu ada koagulasi dan denaturasi. Kemudian fungsi protein, ada protein sebagai enzim, sebagai hormon, antibodi, sebagai alat angkut dan alat gerak juga. Setuju ya? Pak lanjut dengan Pak bagikan link tes, silahkan dikerjakan. Lanjut pertemuan berikutnya penanganan limbah itu. Nanti kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Enak ya? Pimpin doa penutup ya, Nak. Baik Pak, teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ali sebagai ketua kelas. Semoga pelajaran kita Ya, hari ini ada manfaatnya juga. Oke, Nak, demikian dulu. Hari ini kita cukupkan dulu. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Dadah. Ya, Selamat Pak. siang Pak.